Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan tugas dari mata kuliah biokimia yang berjudul Biosintesis Lipid dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hajrul Malaka, SSI, MSI. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang telah berpartisipasi dalam penyusunan materi-materi ini. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Sriani Firman. Kemudian ada Muhammad Syahril Ramadan, Lada Abu Rifal Basri, Nur Afia Rahmasihani, Ana Marselianti, Asisa Wardana, Evi Triolni, Fahma Bayatunisa, Fakhria, dan Aisyah Alinsyira Ambul. Adapun materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Lada Abu Rifal Basri. Nah, sebelum masuk ke materi biosintesis lipid, kita harus mengetahui dulu apa itu lipid. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal. Rangkaian hidrokarbon tidak larut dalam air tetapi larut dalam metanol, eter, maupun kloroform. Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak yang umum dikenal di dalam makanan seperti fosfolipid, sterol, dan ikatan lain sejenis yang terdapat di dalam makanan dan tubuh manusia. Lipid mempunyai sifat yang sama, yaitu larut dalam pelarut non-polar seperti etanol, eter, kloroform, dan benzena. Setelah mengetahui definisi lipid, selanjutnya kita harus mengetahui fungsi lipid. Fungsi lipid diantaranya yaitu 1. Menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. 2. Lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air ion dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. 3. Lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. 4. Berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Itulah tadi pemaparan materi dari Lada Abu Rifal Basri. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Muhammad Syahril Ramadan. Materi selanjutnya yaitu mekanisme biosintesis lipid. Adapun mekanisme biosintesis lipid yaitu biosintesis asam lemak. Pada hakikatnya, biosintesis asam lemak berasal dari asetil-CoA dan kedua yaitu biosintesis trigliserida. Adapun pengertiannya, trigliserida merupakan lipid cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama dalam sel lemak dan sel hewan mamalia. Senyawa awal untuk biosintesis trigliserida ini adalah dengan gliserol 3, fosfat, dan senyawa koenzim asasilasam lemak. Itulah tadi pemaparan materi dari Muhammad Syahril Ramadan. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Evi Triolni. Selanjutnya materi biosintesis fosfogliserida. Adapun pengertiannya, fosfolipid atau fosfogliserida merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Struktur dari fosfolipid yaitu satu bagian molekul yang bermuatan atau polar atau bisa disebut juga hidrofilik, dan bagian lainnya yang tidak bermuatan atau nonpolar atau bisa juga disebut hidrofobik. Area dari hidrofilik yang berisi fosfat dan hidrofobik yang berisi asam lemak disebut kepala dan ekor. Biosintesis fosfolipid dimulai dari reduksi dihidroksiaseton fosfat atau senyawa antara glikolisis menjadi gliseridehid 3 fosfat atau G3P 2 molekul. Hasil ACP mentransfer gugus asam lemak ke G3P untuk menghasilkan asam fosfatidat. Reaksi ini dikatalisis gliseraldehid 3 fosfat. Hasil transfer AC asam fosfatidat merupakan fosfolipid pertama yang dihasilkan. Kemudian asam fosfatidat ini akan diproses menjadi derivat fosfolipid lainnya seperti fosfatidiliserin, fosfatidietanolamin, dan kardiolipid.
Selanjutnya materi biosintesis kolesterol. Adapun pengertiannya, kolesterol adalah lipid struktural pembentuk struktur sel yang berfungsi sebagai komponen yang dibutuhkan dalam kebanyakan sel tubuh. Kolesterol merupakan bahan yang menyerupai lilin. Sekitar 80% dari kolesterol diproduksi oleh hati dan selebihnya diperoleh dari makanan yang kaya kandungan kolesterol seperti daging, telur, dan produk berbahan dasar susu. Kolesterol sangat berguna dalam membantu pembentukan hormon vitamin D, lapisan pelindungan sel saraf, membangun dinding sel, pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan mengembangkan jaringan otak pada anak-anak. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Harapan kami semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ke depannya. Karena dirasa pemaparan materi dari hasil pencarian serta diskusi kelompok kami sudah cukup, maka saya selaku host atau moderator akan menutupnya dengan sebuah pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.